Saya akan memberikan tutorial membuat kemasan dari kertas atau kardus ya. Cara membuat desainnya menggunakan Corel Draw. Caranya yang pertama, klik Start ya, kemudian pilih Corel Draw. Saya menggunakan Corel Draw versi X6. Tinggal disesuaikan dengan yang Anda gunakan, tidak jauh berbeda biasanya. Setelah membuka Corel Draw, kita pilih New Blank Document. Sesuaikan kertasnya. Saya pakai A4 ya. Orientasinya landscape. Setelah itu klik OK. Ya, muncul. Ya, langkah pertama ketika kita ingin membuat desain kemasan yaitu kita buka dulu label layout kemasan. Kita buat layout kemasannya dulu ya. Seperti ini, kita buat dulu kotak sembarang. Nah, ini ukuran kemasan yang akan kita buat, lebar dan tingginya, tinggi dan lebarnya. Misalnya untuk kemasan bedak atau obat ya, nah, untuk botol lah, serupa botol. Misalnya saya kasih lebar di sini 100 mm. Lebar 100 meter, dimensi lebar produk kemasannya yang akan dikemasnya, tingginya 150 misalnya ya. Nah, ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita copy objek yang tadi udah dibuat, kemudian paste. Nah, setelah dipaste, kita tarik ke sisi sampingnya seperti ini contohnya. Kemudian kita lakukan berulang hingga 4 buah objek berderetan. Ini setelah jadi, kita tandai 3 dari objek yang sudah dibuat dengan cara diklik dan tekan shift berurutan seperti ini. Kemudian kita atur sisinya. Di sini di kolom X ini ya, origin object, kita bisa tambahkan 1 jadi 9 misalnya. Nah, nanti akan ada spare ini ya, spare jarak antara objek satu dan objek yang lainnya sebesar 1 mm. Kemudian berikutnya sama ya, tambahkan 1 mili. Bisa dicek seperti ini. Setelah ini jadi, kita bisa membuat tutup pada kemasan. Karena ini tutup juga menyesuaikan berdasarkan jarak antara bidang dan bidang. Patokannya ada di lebar. Kalau ini lebarnya sama, berarti bentuk tutupnya persegi 4, segi 4 ya, atau tidak persegi panjang. Jadi ukurannya pasti sama. Kalau di sininya 100 mm ya, tinggi dan panjangnya, tutupnya juga 100 mm.
contoh saya buat di, saya paste, tekan Ctrl, tarik ke atas, kita kasih indent dulu ya, sini tambahkan, nah ini ya indent. Nah kemudian kita ubah ukuran ini, kalau seperti ini tidak bisa untuk jadi tutup, kita rubah dulu ukuran ini menjadi ukuran yang sesuai, karena ini panjangnya, lebar sisi panjangnya ini 100, jadi ini juga harus 100 supaya pas untuk tutupnya ya. Untuk menariknya supaya tidak rubah, posisinya bisa tekan tombol shift, tujuannya supaya tidak rubah posisinya. Nah, kita kasih indent di sini 7. Nah kemudian ini bisa kita copy pada sisi sebelah sini, kita paste ya. Nah sisi sini kita bisa kopikan, tentunya harus sama dan sampai ada perbedaan. Nah ini sudah sama ya. Kemudian ditarik ke sisi bawahnya, tekan shift, klik, tekan shift. Pertama samakan dulu, ini sudah sama. Kemudian kita beri indent, sini dikurangi, sini ditambah 3, 4, jadi 14. Nah ini nanti akan menjadi tutup bawah dan tutup atas. Setelah selesai ini, tutup ini, kita bisa membuat pengait untuk sisi-sisinya. Nah kita bisa buat di sini bidang lagi, bidang yang sama di sisi sebelah sini. Kita bisa kita kopikan saja yang ini ya, di paste, tarik sebelahnya, kasih indent sini jadi 50. Tapi ukurannya tidak boleh sama dengan ini, jadi kita bisa modifikasi. Caranya klik kanan, convert to curves, kita bisa modifikasi dengan ini, ukurannya kira-kira setengahnya atau lebih. Nah, inilah misalnya segini. Objeknya ya. Kira-kira seperti ini. Setelah itu objek ini kita copy, paste, kita pindahkan ke sisi sebelah sini. Tentunya harus sesuai deket ya. Nah ini sudah sama. Nah, setelah itu kita juga kopikan ke sisi bawahnya, kita copy dulu, paste, kemudian kita tekan tombol Ctrl, tarik hingga berlawanan arah, kita taruh di bawah sini. Nah, kita samakan ya, posisinya harus sama. Nah ini sudah sama, dan kita beri jarak di sini 1, dikurangi jaraknya ya. Nah, sehingga ada sekat atau ada jarak. Copy, kita pastekan di sisi sebelah sini ya, saya pastekan.
ke tekan di sisi yang sebelah sini, tekan shift supaya tidak berubah jaraknya. Nah, kalau belum sama kita samakan dengan menggunakan arah kursor kanan, kiri, atau bawah, atas. Nah, sampai benar-benar sama jaraknya ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tambahkan untuk menutup bagian sini, penutupnya ya, penguncinya di bagian tutup atasnya. Jangan terlalu panjang, 15 sampai 10 perbandingannya, jangan terlalu panjang. Dan kita ininya ditambah 50. Maaf, ini yang ditambah ini jadi 6. Nah, ini kita edit juga, tidak supaya lebih gampang menutupnya. Edit ininya lebih runcing. Nah, setelah itu kita copy, kita paste, kita tarik ke sisi. Nah, kita tekan shift, tarik dulu, tekan CTRL, maaf. Oke. Kita tarik dulu, tarik. Nah, ini sampai pas posisinya ya. Kalau belum pas, kalau ragu-ragu udah pas atau belum, kita samakan saja seperti ini. Kemudian ini yang ditambah atau dikurang. Nah, jadi pasti sama ini ukurannya. Nah, ini sudah jadi ininya, layoutnya. Setelah jadi ini, kita grup. Dan caranya pilih pixel, kemudian tarik, drag and drop. Nah, sehingga ini semua saling terkait. Tuh, ada tanda-tanda seperti ini ya. Kemudian klik kanan, kita grup. Nanti ini akan menjadi satu. Bisa dipindah kemanapun ya. Setelah di grup, langkah berikutnya kita buat gambar desainnya. Caranya ini ya, kita buat bidang, beri warna supaya mudah, supaya tidak keliru antara layout dan desain kita. Ini juga samakan di sini posisinya. Kalau sudah sama, kita buat lagi untuk sisi yang di sini penutupnya, desain penutup. Oke, tidak apa-apa, lebih juga tidak harus sama kalau untuk penutup ini. Kemudian untuk penutup bagian atas, ini penutup bagian bawah. Buat juga di ini area untuk menggambarnya ya, menggambar atau mendekorasi desain. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Setelah tadi sudah dibuat 3 objek ini, langkah berikutnya yaitu kita harus menggabungkan ketiga objek yang tadi sudah dibuat. Caranya dengan klik, tekan shift dan klik pada 3 objek tadi. Nah, ini sudah terhubung ya tandanya. Kemudian kita pilih arrange shaping well, atau bisa langsung kalian menggunakan X6. Di sini sudah muncul ya well. Kalau untuk yang di bawah X6, X3, ini harus dari sini shaping well. Nah, ini sudah menjadi satu. Kalau kita beri warna, nah menjadi satu objek. Yang tadi 3 objek ini sudah menjadi satu. Kemudian kita bisa menggambarkan di sini, menggambar desainnya di sini. Kita beri warna. Nah, cara berwarna, kalau di sini kurang menarik warna yang di situ, bisa pakai yang di sini.
klik di sini ya, nanti akan muncul misalnya warna krem. Nah ini kan lebih menarik. Nah ini sudah diwarnai, kemudian kita buat dekorasi untuk warnanya. Nah ini bisa kita pindahkan dulu, atau bisa langsung kita edit di sini. Kali ini saya akan pindahkan ke bagian lain supaya tidak mengganggu layoutnya. Saya akan buat dan berupa ini. Kita beri warna yang lain, contoh saya kasih warna kuning. Kemudian kita copy yang tadi ya, kita copy, kita paste. Ini untuk variasi saja sebetulnya. Kalau sudah dirasa cukup seperti ini ya cukup sampai di situ saja, tapi bisa kita modifikasi lagi supaya lebih menarik. Ini dan saya copy lagi bidang tadi, jadi saya paste lagi, saya akan rubah lagi. Nah ini ya contoh. Nah kemudian saya beri warna supaya lebih menarik, jadi warnanya juga saya buat gradasi warnanya. Ini saya kasih warna yang lebih muda. Oke, berikutnya yang bawahnya saya kasih warna lagi lebih muda lagi. Pertama kita klik ini dulu, kemudian kita pindahkan. Oke, nah ini kan seperti gradasi warnanya. Kemudian kita hapus garis tepinya. Kemudian di objek yang di bawahnya ini ya, objek di bawahnya juga. Nah seperti ini lebih menarik tentunya. Kemudian objek yang tadi, yang 3 objek ini kita bisa copy jadi satu, kita grup, tekan shift. Nah ini ya, kita grup. Nah nanti seperti ini. Setelah di grup bisa kita copy, kita bisa pindahkan ke sisi lainnya. Ini kira-kira sampai pas. Nah ini ya, sampai benar pas rangkaiannya dengan layout. Kemudian kita bisa beri di sini juga objek. Nah, kita juga edit, convert. Ini saya bebas ya, sesuai imajinasi masing-masing kalau ini.
sama kreativitas masing-masing ya, biasanya berbeda-beda setiap orang kreativitasnya. Ini copy paste. Kita beri warna, saya cari warna yang sama ya, saya cari warna yang sama dengan desainnya. Kesininya mudah, klik sembarang. Warna ini, oke. Ini disesuaikan sampai seimbang, atau mau dirubah lagi gayanya bisa. Ini misalnya ini semenarik mungkin, nah, bisa seperti ini. Dan kita buat gradasi warnanya, sudah tinggal ini kita buat gradasi warnanya. Kemudian sudah selesai, kita hapus. Garis tepinya dihapus, garis tepi. Oke, seperti ini misalnya ya. Ini tutupnya, desainnya. Nah, setelah itu kita group. Nah, ini sudah, atau bisa satu-satu dengan tekan shift, klik pada setiap objeknya, kemudian kita group. Nanti ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita copy, pastekan pada bagian bawah. Kalau mau berbeda desainnya untuk bagian bawah, bisa kita desain lagi, atau ingin sama seperti bagian atas, tunggu di copy dulu ya, copy, kita paste. Nah, kita bisa gunakan untuk bagian bawah. Kita ubah dulu direksinya dan pindahkan di sini. Sampai pas sesuai. Nah, ini sudah jadi. Setelah kita buat ini, kita bisa grup lagi, combine atau group. Nah, ini sudah di group, desainnya ini sudah di tinggal diletakkan lagi ke layout yang sudah dibuat. Nah, ini sudah langsung pas
setelah jadi seperti ini, nah kita bisa jadi ini. Setelah jadi kita klik layoutnya, kemudian order in front of objek yang tadi, jadi seperti ini. Nah, sini kita bisa masukkan bagian depan ini ya, bisa kita masukkan di sini merek, logo. Di sini bisa dimasukkan ingredient misalnya. Sini bisa dimasukkan company profile, sini juga bisa logo. Ini bagian atas ya, bisa diberi logo juga, bisa diletakkan bagian atas. Di sini juga bisa logo, di bawah juga bisa logo. Ya seperti ini contoh desain kotak kemasan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa print dan kita gunting sesuai dengan layoutnya. Seperti ini yang digunting, bagian-bagian yang di luar ini dibentuk seperti ini ya. Kemudian kita tinggal merangkainya menjadi sebuah kotak kemasan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan atau kesulitan bisa kontak saya, bisa komen melalui akun saya ini ya, atau bisa kunjungi alamat website saya Indramayu Berbagi blogspot.com. Ini website saya, bisa kunjungi di sini di website saya. Silakan kunjungi website saya ini ya. Di situ banyak tutorial-tutorial lainnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda semua. Oke, sekian dari saya, sampai bertemu lagi.